Kawasan Bengkong Laut sekitaran Golden Brown tentu merupakan nama yang tak asing bagi masyarakat kota Batam Kepri, terutama pecinta kuliner dan masyarakat yang hobi nongkrong bersama sanak saudara maupun teman sepermainan. Pagi hingga siang hari memang tampak sepi, namun suasana sebaliknya akan tampak sejak sore hingga malam hari. Terlebih lagi di akhir pekan, suasana sunyi dan sepi itu perlahan menjadi riuh dengan musik di setiap kafe, serta ratusan, bahkan mungkin ribuan kendaraan masyarakat memadati jalan Bengkong Laut ini. Ya, sejak tahun 2000-an, kawasan yang terletak di Kelurahan Bengkong Laut ini semakin tampak layaknya surga kuliner dan destinasi pariwisata yang mumpuni di Bandar Madani. Mulai dari barisan rapi stan UMKM hingga deretan kafe-kafe elit serta unik, tampak jelas terutama ketika malam hari. Tak hanya makanan, sejumlah wahana permainan menghiasi kawasan ini. Vidyasari, salah seorang pengunjung, mengaku senang lantaran menghadirkan beragam kuliner dalam kawasan yang sama. Selain itu, kuliner yang ada di lokasi itu pun terbilang modern dan cocok dengan kuliner anak muda masa kini. Ia mengaku mulai suka mengunjungi kawasan tersebut sejak masih duduk di bangku SMP. Gimana tanggapannya tentang Golden Prawn yang saat ini banyak wisata kulinernya nih? Sedap. Nah, di sini tuh karena jajanannya banyak, jadi kayak enak aja jajan di sini. Ya, jadi memang suka jajan di sini ya, Kak ya? Oke. Mulai suka jajan di sini sejak kapan, Kak? Udah berapa lama kira-kira sering jajan di sini? Dari SMP sih. Dari SMP. Berarti udah berapa tahun tuh? 5 tahunan lah. Udah mau 5 tahun. Apa yang paling suka di sini? Minum bobanya. Boba ya. Oh. Di sini kan banyak tempat nongkrong juga. Sering juga nggak nongkrong di sini kalau sore atau apa? Jarang sih, kalau sore paling lebih ke malam. Malamnya. Biasanya sama keluarga, teman-teman atau Teman. oh. Hal senada juga disampaikan oleh pengunjung lainnya, Leonita Selvitri. Ia mengatakan, kawasan Bengkong Laut ini merupakan destinasi kuliner yang cocok di kantong berbagai kalangan. Mulai dari mahasiswa hingga pekerja, hal yang paling ia sukai ialah minuman boba, khas anak muda masa kini. Kak, kenapa suka nongkrong di Golden Prawn? Karena jajanannya banyak juga, terus banyak tempat-tempat kafe-kafe gitu. Biasanya yang paling disukai apa? Kalau di sini sih kayak goreng-gorengan kayak cimol gitu. Minum-minuman juga enak-enak kayak boba, lengkap gitu. Artinya emang sering belanja di sini ya, sering jajan di sini ya. Lumayan, soalnya kan palingan kesini kayak sore malam gitu. Setiap hari atau setiap minggu atau gimana? Kayak seminggu 3 kali lah. Seminggu 3 kali. Iya. Artinya rutin juga berarti. Bisa bilang gitu lah. Bisa dibilang. Kalau untuk harga kira-kira di kawasan Golden Prawn terjangkau nggak sih? Terjangkau. Sesuai budget anak kuliahan lah. Budget anak kuliah. kos. Biasanya sekali jajan di sini bisa habis berapa banyak? Paling banyak budget 50 lah. 10.000 ya. Nah, Itu pun udah kenyang ya? udah. Di sisi lain, perkembangan yang pesat dari kawasan ini menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Para investor maupun pebisnis di kota Batam pun sontak berbondong-bondong mengambil peran di kawasan Bengkong Laut ini. Dedi, pemilik desain Santorini of Batam, mengatakan ia beserta rekannya sepakat untuk membuka kafe sekaligus restoran di sekitaran Golden Brown karena melihat prospek yang sangat baik. Terlebih mereka hadir dengan keunikan tersendiri, yakni serunya nuansa nongkrong ala Pulau Santorini di Yunani. Memilih tempat ini yang jelas mungkin awalnya itu adalah memang ada penawaran sebidang tanah dari pihak Bengkong Laut. Terus bisa dikatakan bahwa memang daerah ini daerah berkembang, trafiknya cukup padat. Jadi cara kita namanya mungkin feeling wirausaha ya. Jadi merasa daerah ini bisa berkembang sebenarnya. Jadi kami masuk lagi sini. Ada band, ada live band setiap harinya, dan juga ada DJ. Dengan timing kita ngatur, DJ lebih ke malam hari, tapi dari pukul 6 sampai dengan itu mungkin kita akan start band itu di sekitar jam setengah 8.
seperti itu. Jadi kita konsepin seperti supaya menimbulkan kenyamanan. Live musik gitu bang. Betul, karena dari sound system sendiri kan kita juga berbeda dari tempat lain. Sound system di sini memang kita langsung kapasitaskan 20.000 watt untuk memenuhi segala event. Selain Dedi, para pemilik UMKM di Kota Batam juga tak mau kalah. Dari kios-kios kecil yang berjejer di sepanjang ruas jalan ini, mereka menjajaki prospek bisnis dengan inovasi kuliner masing-masing. Misalnya saja Syaiful, tak tanggung-tanggung, hasil yang ia peroleh dalam sebulan mencapai belasan juta rupiah dengan pedagang kerak telur dan telur gulung yang sekilas tampak sederhana. Ia menambahkan, pendapatannya akan semakin berlipat ganda saat ramainya pengunjung di akhir pekan atau hari libur nasional. Setidaknya 700 hingga 800 ribu rupiah bisa ia kantongi dalam semalam. Kalau di sini tuh biasa paling ramai hari apa sih bang? Kalau weekend yang jelasnya bang. Weekend. Iya. Sabtu Minggu bang ya berarti ya bang. Termasuk hari libur nasional juga. Wah dari libur nasional juga ramai juga. Oke bang, paling banyak abang pernah dapat omset berapa banyak bang di sini bang? Per hari ya? Nah, per hari atau per bulannya lah? Kalau per hari sekitaran 7 sampai 800 lah. 7 sampai 800 ya? Iya. Kalau per bulannya berarti itu bang? Kalau per bulan kalau di total rata-ratanya sekitar 12 atau 13. 12 sampai 13 juta? Iya. Wih, berarti ini abang kerja sendiri atau abang ada buka cabang sendiri nggak di bang? Kalau sekarang masih satu dan usaha-usaha lain masih ada beberapa gitu. Di sini juga? Enggak, di tempat lain. Kemungkinan lepas lebaran ini mungkin kita buka menu yang baru. Tapi di sini juga? Iya. Apa tuh bang? Rencana kita mau buka makanan khas Selat Panjang, yaitu mie sagu. Perkembangan kawasan Bengkong Laut berdampak positif bagi perekonomian dan pariwisata di Kota Batam. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardi Winata mengatakan, kawasan itu tumbuh alami maupun terencana, hingga menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat di Kota Batam. Ia menilai, kawasan itu kini telah memenuhi berbagai komponen sebagai kawasan wisata. Mulai dari akses yang mudah, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan cocok untuk berbagai kalangan, serta kerap dijadikan sebagai tempat untuk menggelar event atau pementasan baik lokal maupun internasional. Nah, ini luar biasa pertumbuhan baru, destinasi baru di Batam, memperkuat Kota Batam sebagai kota pariwisata. Bang, seberapa pengaruh kawasan wisata Golden Prawn terhadap pariwisata di Batam bang sejauh ini? Ya, sangat luar biasa karena sebenarnya bukan sekarang saja, dulu ya, terutama hotel dan restoran Golden Prawn itu sendiri selalu menyumbangkan wisatawan mancanegara, khususnya Korea, Malaysia, Singapura, China, sedang mereka makan di kawasan Golden Prawn karena seafoodnya, kepitingnya, kemudian ikan hepung dan ikan itu segar sekali mati istilahnya. Jadi destinasi wisata kuliner jadinya. Nah, sekarang dikembangkan lagi destinasi wisata sport tourism dan yang lain-lain. Ini merupakan kekuatan dari Batam sebagai daya tarik wisatawan untuk kembali datang di Batam. Termasuk juga dengan UMKM yang di sana banyak juga bang ya? Jelas. Ini trickle down efeknya terhadap perkembangan destinasi pariwisata itu akan mengikut semuanya. Dan transportasi, souvenirnya bisa dari pelaku ekonomi kreatif, terus tentunya hotel, restoran dan sebagainya. Ini berdampak terhadap kemajuan pariwisata. Jadi semua sektor bisa ikut terangkat apabila pariwisata itu menjadi satu kekuatan unggulan seperti Kota Batam yang dikatakan oleh Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi bahwa Batam adalah kota pariwisata dengan konteks Batam Kota Baru. Sementara itu,
Pengamat ekonomi Muhammad Zainuddin mengatakan, keberadaan destinasi wisata seperti itu memang sangat dibutuhkan, terutama untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 beberapa tahun belakangan ini. Terlebih banyaknya masyarakat Batam yang berlatar belakang pekerja menimbulkan pola konsumtif sehingga kuliner menjadi sebuah kebutuhan. Selain itu, dampak positif lainnya tentunya menambah peluang kerja bagi putra-putri daerah. Oleh karena itu, pentingnya peran aktif dari pemerintah Kota Batam untuk menjaga kawasan serupa di Kota Batam. Malah ini menurut saya harus didukung oleh pemerintah, disupport oleh pemerintah dalam arti mungkin dalam rangka untuk penataan, bagaimana mungkin pengaturan, bagaimana mungkin bahkan ini bisa menjadi salah satu keunikan di Batam yang mungkin kita tidak jumpai ini di Singapura, tidak kita jumpai mungkin di negara-negara lain. Mungkin bisa menjadi salah satu destinasi wisata juga itu. Orang-orang yang ke Batam, orang-orang di Singapura atau apa yang mungkin tidak menjumpai kafe atau apa secara ini, ya mereka malah bisa ini gitu ya. Jadi satu sisi itu bagus untuk penggerakkan ekonomi masyarakat ya, hidup ekonomi, sektor-sektor ekonomi informal maupun formal hidup, dan juga bisa untuk katakanlah mungkin ya inilah segmen-segmen tertentu itu bisa untuk makan, bahkan untuk untuk ini tamu-tamu kita kan. Batam ini banyak juga kegiatan-kegiatan ya rapat atau kunjungan, apalagi mungkin orang di Singapura, Malaysia pengen yang cari harga yang murah. Di sisi lain, para pelaku usaha juga harus pandai-pandai mengelola usahanya agar disukai oleh masyarakat. Ya harus itu pintar-pintarnya pengelola untuk melihat bagaimana keinginan pasar, keinginan konsumen. Pastikan dia akan pelajari ya. Dia akan belajar juga dari apa yang mungkin sudah dia buat, apa yang sudah dia jual. Kok ini sepi aja, yang lain di sana sebelah sana ramai. Ya dia akan mengevaluasi bagaimana untuk meningkatkan pelayanan, bagaimana untuk harganya, bagaimana untuk kualitas menunya. Saya pikir itu bagus selama disikapi dalam hal untuk positif ya, untuk kebaikan ya, bukan persaingan ya, persaingan yang positif lah dalam arti untuk pelayanan itu peningkatan gitu kan. Dan perlu diversifikasi produk ya, jangan sama. Kalau sama ya nggak akan ada nilai lebihnya dari yang lain. Apa yang membedakan saya dengan yang lain? Menunya kah, atau mungkin namanya kah, atau apa gitu kan, sehingga orang bisa menjadi nyaman dan bisa menjadi langganan. Ya, tadi masalah mungkin menunya, masalah tempatnya gitu ya, mungkin fasilitas, kalau di sini mungkin dikasih wifi dan seterusnya, mungkin ada nobarnya gitu kan. Anak-anak muda kan mungkin tentang itu ya, apalagi kalau zaman-zaman mungkin pas Piala Dunia atau apa gitu, karena ada event-event tertentu yang nonton bersama.